Sobat iPod, welcome to iPod Inyong Podcast. Apaan tuh? Oke. Bersama saya Dina dan kali ini saya bersama narasumber yang satu ini seorang PJ Sosprom ya. Iya. Namanya adalah Mas Chandra Amin Oki Susilo yang dipanggil Cika. Bukan, oke. Gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sudah siap dengan pertanyaan untuk hari ini ya? Insya Allah. Ya, ini pertanyaan Jangan dari... susah ya, oh iya, Insya Allah ya. Pertanyaan dari akun Ijon yang ada di YouTube channel Universitas Terbuka Purwokerto. Dia menanyakan tentang tema kita kali ini adalah biaya pendidikan di Universitas Terbuka. Ya, untuk biaya pendidikan di Universitas Terbuka ini adalah biaya pendidikan menyangkut dengan penyelenggaraan pembinaan pendidikan serta layanan yang disediakan oleh Universitas Terbuka. Oke, Mas Chandra, kalau program studi yang ada di Universitas Terbuka ini apa aja sih? Oke, baik Mbak Dina. Untuk program studi itu tentunya sangat banyak ya. Ada 43 program studi mulai dari D3 hingga program doktor. Nah itu kalau saya sebutin satu-satu nanti nggak selesai-selesai. Oh gitu. Kalau yang unggulan kali ya? Kalau unggulan seperti D3 itu ada perpajakan, lalu D4 itu ada kearsipan, lalu juga kalau unggulan S1 itu seperti hukum, lalu juga ada akuntansi, manajemen gitu, dan masih banyak yang lainnya. Itu akreditasinya juga rata-rata A ya? Iya, rata-rata A dan B gitu. Nah ada juga yang di fakultas keguruan atau ilmu pendidikan itu ada juga seperti pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris gitu. Itu masih banyak. Lalu S2-nya itu ada magister administrasi publik, lalu ada magister manajemen, lalu juga ada magister pendidikan dasar. Lalu untuk S3-nya itu ada doktor administrasi publik, lalu juga ada doktor ilmu manajemen. Nah itu mungkin selengkapnya bisa dibaca di katalog. Nah itu bisa dilihat kalau mau gampang search aja di Google katalog UT. Nah itu akan keluar dari mulai sistem penyelenggaraannya seperti apa, lalu program studinya seperti apa, biayanya pun sebenarnya ada juga di situ. Oh iya, itu bisa ada di website juga ya? Iya, ada di website kita di ut.ac.id ya. Betul. Ya di UT itu kan ada S1, terus diploma, terus pasca, terus doktor gitu ya. Betul. Untuk biayanya sendiri itu beda-beda atau sama, terus ceknya di mana sih sebenarnya? Ya, sebelumnya itu tergantung jenis layanannya ya Mbak ya. Jadi berbeda jenis layanan, nanti akan berbeda juga untuk biayanya gitu. Ini jadi saya terangkan sekilas saja ya. Untuk jenis layanan itu kan di UT itu ada SIPAS dan non SIPAS. Nah, SIPAS itu apa? SIPAS itu sistem paket semester. Jadi mata kuliahnya itu sudah per paket dalam satu semester gitu. Nah, lalu di SIPAS sendiri itu ada masih dibagi juga. Ada SIPAS yang non TTM, non tatap muka, itu berarti full online. Ada juga yang SIPAS semi. Nah, SIPAS semi itu nanti ada 3 mata kuliah yang wajib tatap muka. Selebihnya nanti tuton atau tutorial online. Itu semi ya? Iya, lalu juga ada SIPAS penuh. Nah, itu berarti semuanya tatap muka gitu. Jadi karena layanannya juga berbeda, tentunya biayanya juga berbeda. Gitu. Nah, kalau biayanya berbeda, kita bisa cek biayanya itu bedanya di mana dan berapa sih sebenarnya range harga biaya pendidikan di UT itu? Untuk SIPAS non SIPAS gitu ya? Ya. Untuk SIPAS non tatap muka itu kalau untuk PGSD, AKPMM gitu, AKPMM itu alih kredit pengakuan masa belajar. Jadi lalu juga ada PGSD masukan sarjana atau PI, lalu PG PAUD. Nah itu ada di range 2 juta. Lalu untuk perencanaan wilayah dan kota itu 1.750.000. Lalu juga sistem informasi itu 1.800.000, lalu pariwisata itu 1.900.000. Nah, di luar itu yang saya sebutkan tadi, program studi baik di Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas FH ISIP ataupun FKIP
itu sebesar 1.300.000 gitu. Jadi misal kayak manajemen, hukum, nah itu berarti 1.300.000. Itu untuk SIPAS non tatap muka. Lalu untuk semi SIPAS, nah itu yang PGSD AKPMM, lalu PG PAUD itu masukan dari SMA itu ya? iya, AKPMM itu masukan dari SMA, ya. tapi sudah ada untuk pengakuan masa mengajar. Ya. Biasanya berapa tahun? Gimana? Biasanya berapa tahun minimal ya? 1 tahun. 1 tahun. Iya, jadi 1 tahun sudah mengajar, nanti dibuktikan dengan surat keterangan. Oke. Nah, itu kalau SIPAS semi itu ada di harga 2.500.000 untuk PG PAUD. Itu. Lalu untuk yang PGSD itu 1.700.000. Nah, untuk yang pariwisata itu 2.600.000, tetapi untuk yang wilayah perencanaan wilayah dan sistem informasi itu tidak ada untuk SIPAS semi. Gitu. Nah, selain itu yang saya bilang tadi di luar itu tadi itu untuk SIPAS semi ada di 1.750.000. Gitu. Lalu untuk yang SIPAS penuh nih, yang full tatap muka gitu. Nah, itu ada di 2.200.000 untuk yang selain pariwisata, selain sistem informasi tadi ya. Kalau untuk yang pariwisata sendiri itu ada di 3.200.000. Kalau yang non SIPAS ya ada tadi non SIPAS. Kalau non SIPAS tuh biayanya gimana tuh? Oke. Kalau non SIPAS itu nanti biayanya per SKS, karena non SIPAS sendiri itu kan boleh diregistrasikannya bebas, terserah mahasiswa. Jadi tidak harus satu paket. Ya, misalkan semester ini saya mau ngambil 10 SKS lah, 5 mata kuliah. Nah itu berarti nanti dihitung berdasarkan SKS-nya. Nah SKS-nya sendiri itu mulai dari 35.000 sampai dengan 78.000. Itu tergantung mata kuliahnya. Seperti itu. Oke, berarti kalau SIPAS itu sebenarnya lebih ke paket yang sudah ada di katalog kurikulum gitu ya. Iya. Dan itu juga ada maksimal berapa SKS yang harus diambil per semester. Iya. Biayanya sudah ditentukan, sudah bisa dicek sendiri di ut.ac.id dan sudah dapat bahan ajar. Betul. Oke. Iya, tadi kalau untuk yang SIPAS non TTM itu kan mata kuliah yang diambil sudah ada di katalog dan juga itu dapat bahan ajar ya. Nah, kalau untuk yang non SIPAS ini sudah termasuk bahan ajar atau belum ya? Belum. Jadi itu baru harga per SKS-nya saja. Gitu. Jadi teman-teman nanti diwajibkan untuk membeli bahan ajar. Nah, itu berapa kan pertanyaannya gitu. Iya. Nah, itu ada di sekitar 28.000 sampai dengan 80.000. Nah, itu juga tergantung dengan mata kuliahnya. Oh, murah sekali ya bahan ajar di UT ya? Iya, tapi tergantung juga dengan mata kuliahnya ya. Gitu. Nah, untuk selengkapnya bisa cek di toko buku online TBO atau TBO ya? Nanti di situ Toko sudah buku ada online. mata kuliah apa, harganya berapa, nanti sudah ada. Nah, gitu. Jadi untuk non SIPAS itu wajib ya, wajib untuk beli. Jadi nanti ketika registrasi nanti kan akan muncul SKS yang harus dibayarkan berapa, lalu bahan ajarnya berapa dan juga biaya pengiriman. Seperti itu. Berarti kita sudah dapat bahan ajar, terus dapat mata kuliah ya, yang paket dan yang non paket ya. Selain itu ada lagi nggak keunggulan lain untuk yang SIPAS non TTM, SIPAS penuh gitu ya, ataupun dengan non SIPAS ada keunggulan lain nggak? Oh tentu pasti ada, dan itu keunggulannya berbeda-beda. Seperti SIPAS non TTM. Nah kita semua tahu ya kalau SIPAS non TTM itu kan berarti kita tidak harus tatap muka. Itu berarti kita bisa kuliah di mana aja dan kapan aja. Mau tengah malam boleh, mau menjelang pagi boleh, mau siang boleh. Nah itu keunggulannya di situ, sangat fleksibel. Lalu juga nanti ada kontribusi untuk nilainya, seperti kehadiran, seperti nilai inisiasi, diskusi, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang SIPAS semi atau full SIPAS, itu kan ada tatap muka ya. Nah, dari tatap muka sendiri itu nanti dia menyumbang 50% untuk nilai perkuliahan, selain juga dengan UAS-nya, gitu. Itu ya. Jadi memang teman-teman calon mahasiswa ini diberikan banyak pilihan. Jadi disesuaikan dengan kemampuan waktunya, disesuaikan dengan kemampuan biayanya. Jadi dipersilakan untuk memilih yang mana. Berarti banyak layanan bantuan belajar yang kita berikan ya. Iya. Mulai dari TTM, web, terus juga ada tutorial online ya namanya kalau nggak salah. Nah itu web tadi Mbak Dina menyebut web, saya lupa ya belum menyebut gitu. ya. Jadi tutorial tatap muka atau TTM, nah itu kan ada 2 jenis ya, yang memang langsung datang ke lokasi face to face gitu kan dengan tutornya, atau juga
masuk golongannya tatap muka juga, tetapi menggunakan aplikasi namanya Microsoft Teams, itu namanya web atau tutorial webinar. Iya. Terus yang tutorial itu tadi juga kita punya akses ya di e-learning kalau nggak salah ya namanya. Nanti kita perkuliahannya menggunakan e-learning. e-learning.ut.ac.id. Ya. Terus kalau misalnya untuk calon mahasiswa nih yang dia sudah lulus diploma ataupun dia mungkin S1 tapi belum selesai nih, ada nggak sih kesempatan untuk bisa bergabung di universitas terbuka gitu ya? Sangat terbuka sekali ya, sesuai dengan namanya universitas terbuka. Jadi sangat terbuka sekali untuk kesempatan itu. Nah, itu adanya program RPL. RPL apa itu RPL? Atau rekognisi pembelajaran lampau, atau yang biasa sering disebut alih kredit. Alih kredit. Ya. Jadi, nah itu tetapi juga ada syarat-syarat tertentu ya, yang jelas itu sudah mungkin pendidikan sebelumnya itu sudah terdaftar di PD Dikti gitu. Untuk yang D3 ataupun yang S1 tetapi belum lulus. Nah, tetapi itu ada syarat tambahnya, yaitu sudah mengundurkan diri dari perguruan tinggi sebelumnya, dan itu dilampirkan surat dari perguruan tinggi sebelumnya dan juga screenshot data yang ada di PD Dikti. Oh gitu. Juga transkrip ya kalau nggak salah ya? Iya, ya? transkrip juga ya? Karena transkrip itu yang nanti akan dikonversi di mana di mana mata kuliah yang akan dikonversikan di UT. Gitu ya. Jadi mana yang bisa diambil dan mana yang tidak perlu diambil lagi di UT gitu ya. Itu nanti kan kita pengajuan ke fakultas. Nah, di fakultas nanti akan diverifikasi mana yang bisa masuk, mana yang enggak. Ya, kalau untuk yang alih kredit sendiri itu skema pembiayaannya gimana ya? Untuk biaya itu sebenarnya sama, untuk besarannya ya, jumlah biayanya itu sama. Mungkin yang membedakan nanti di jenis layanannya gitu. Jadi kalau yang alih kreditnya linear gitu kan, nah itu silakan bisa untuk mengambil yang SIPAS, yang atau paket sistem paket ya, karena kan nanti itu sistemnya menggunakan sistem blok, jadi bisa langsung mungkin semester 3 gitu. Kalau yang mungkin bukan linear itu disarankan untuk SIPAS, bukan SIPAS, untuk yang non SIPAS. Ya, karena kan takutnya sudah ada beberapa mata kuliah yang digunakan nilainya atau dikonversi nilainya. Nah, berarti kan nanti agar lebih memudahkan mata kuliah mana saja yang diambil itu yang non SIPAS. Gitu. Berarti nanti tinggal dilihat aja ya mata kuliah yang mungkin baru itu bisa diambil terus pakai yang non SIPAS juga bisa ya, yang disesuaikan dari alih kreditnya. Untuk nanti prosedurnya kayak misalnya mengisi deskripsi dan lain-lain bisa nanti cek aja ya. Di dut.ac.id /formulir itu ada formulir alih kredit ya. Betul. Kalau untuk biaya ini, apakah ada biaya yang lain di luar biaya yang tadi ya, yang paket atau paket per semester ataupun non SIPAS itu, adakah biaya di luar itu gitu? Apakah mahasiswa cukup bayar itu aja? Atau ada biaya administrasi atau yang lain, alma mater mungkin misalnya? Biaya, kalau untuk biaya di UT itu menggunakan UKT ya, atau uang kuliah tunggal. Jadi biayanya itu hanya admisi atau saat pendaftaran itu untuk S1 100.000. Ya, untuk S2 itu 750.000. Lalu untuk yang S3 itu 1 juta. Oh gitu, ada admisi ya betul ya? Itu admisi atau pendaftaran. Nah, untuk selanjutnya itu kan berarti untuk SPP lah namanya. Nah, itu lalu sudah itu akan include, kalau yang SIPAS itu sudah include dengan bahan ajar, sudah include dengan layanan LKBJJ, lalu juga sampai UPI lah, sampai wisuda. Kecuali kalau mendapat undangan wisuda di UT Pusat. Nah, itu mungkin mengeluarkan biaya lagi untuk akomodasi seperti transport, penginapan. Nah, itu kan memang tetapi yang sifatnya nggak rutin gitu. Kalau untuk yang alma mater nih, banyak yang tanya alma mater. Untuk alma mater itu di luar itu berarti nanti bisa beli di mitra kali ya. Betul, itu di mitra kita, itu namanya. Nanti bisa ditanyakan juga ya biayanya sama mitranya aja ya. Itu nanti di luar kita lah istilahnya. Gitu. Terus biaya-biaya ini itu kan nanti dapat LIP ya kalau nggak salah namanya ya. Iya. Itu dibayarkannya kemana aja sih sebenarnya? Untuk pembayaran itu bisa langsung ke mitra ya, atau langsung ke bank. Jadi tidak ada pembayaran yang dilakukan di kantor UPBJJ.
Nah, itu bisa di Bank Mandiri, bisa di Bank BNI, Bank BRI, lalu Bank BSI, lalu Bank BTN. Nah, itu silakan dipilih mana layanannya yang terbaik. Nah, itu silakan nanti bisa dibayarkan di situ, bisa melalui teller setelah dapat lipnya itu, atau juga bisa dibayarkan melalui mesin edisi. Oh gitu. Edisi bisa. Edisi Alfa bisa ya? Alfa, nah, Alfa, Indomaret. Alfa, Indomaret itu bisa. Terus juga di situ. aplikasi mobile ya? Ada beberapa mobile, Mandiri gitu juga ada iya, di Livin gitu mobile ya. Mandiri itu beberapa bisa. Tokopedia juga bisa ya? Tokopedia bisa. Oke. Nah, kalau untuk semua biaya ini kan ada manfaat layanan yang diberikan dari UT ya, misalnya akses layanan website online, terus UT online gitu. Sebenarnya ada biaya lain nggak untuk membayarkan pemanfaatan online ini? Untuk biaya untuk pemanfaatan akses website UT online itu tidak ada. Oh gitu. Karena itu merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa UT. Oke, berarti itu termasuk dari UKT itu tadi ya? Iya. Jadi kan ada juga dapat dari Microsoft 365. Nah, bahkan di situ dapat bonus lah istilahnya. Bonusnya apa? Itu kan dapat install gratis sebanyak 3 kali. Nah, untuk Microsoft Office. Oke, berarti Gitu. udah murah banget tapi berkualitas ya, tentunya ya. Tidak hanya itu Apa nanti lagi juga nih? ada juga OneDrive namanya. Jadi itu tempat penyimpanan sebesar 1 terabyte. Nah, selain itu juga dapat email enterprise, lalu juga ada WiFi ID gitu. Jadi internetan dimanapun selama ada WiFi ID itu dapat layanan gratis. Oh, ini tertarik sekali pastinya untuk bergabung bersama Universitas Terbuka ya. Bagaimana sih caranya untuk bergabung dan kapan kita bisa registrasi secara online dan di mana? Oke, untuk registrasi itu bisa sendiri ya. Oh gitu. Ya, bisa sendiri dari rumah itu melalui website sia.ut.ac.id. Nah, untuk pendaftaran mahasiswa baru itu mulai dibuka nanti tanggal 18 Oktober. Besok tanggal 18 Oktober bagi teman-teman yang ingin bergabung kita tunggu. Oke. Gitu. Kalau untuk yang RPL November berapa ya kalau nggak salah ya? Untuk RPL 9 nanti November. diinformasikan lebih lanjut. Oke, nanti bisa cek aja di purwokerto.ut.ac.id atau di Instagram Di kita Instagram, UPBJJ UT Purwokerto. Ya. Registrasinya di mana tadi? Di sia.ut.ac.id. sia.ut.ac.id. Ya. Oke, terima kasih Mas Chandra sudah bergabung dan berikan informasi. Berikan aplaus dulu untuk Mas Chandra. Itu dia Universitas Terbuka Negeri ya, yang dengan biaya murah, terjangkau, berkualitas. Dan sekarang untuk akreditasinya sudah ada yang terbaru yang untuk PGSD ya, kalau nggak salah. Iya. Sudah ada, berikan aplaus. Ada tambah lagi nggak teman-teman? Coba mana suaranya mana? Oh, tanpa tes betul. masuk. Perguruan langsung bisa tinggi gabung. negeri Oke. tanpa tes masuk, Ting, ting, ting. biayanya terjangkau, Oke. berkualitas. Kurang apa lagi? Iya, segera bergabung bersama Universitas Terbuka Purwokerto. Iya. Aplaus dulu lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Chandra. Sama-sama Mbak Dina. Sahabat UT jangan lupa bergabung bersama Universitas Terbuka Purwokerto dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Universitas Terbuka Purwokerto dan berikan tema apa yang ingin dibahas di iPod kami selanjutnya. Terima kasih, saya Dina pamit. Inyong Podcast. Apaan tuh? Oh.